gabungkan dua pose. Jadi open wing, kemudian tanpa ada rebound, saya minta begini. Masih ingat? Ya. Ya, jadi tergantung besarnya dada biasanya. Apakah kita bisa menurunkan dahinya ke matras atau membutuhkan blok. Jadi boleh digunakan bloknya di bawah kepala kalau kepalanya menggantung, tidak nyaman. Ini target areanya adalah meregangkan dada. Kalau di hatha seperti pose Matsyasana, fist pose. Oke, opsi bloknya supported back bend perlu support ya. Jadi supported back bend tuh nggak bisa tanpa props. Bisa tidak supported back bend tanpa props? Namanya bukan supported back bend namanya. Oke. Jadi supported back bend itu butuh props, bisa blok, bisa guling. Jadi ini blok, kenapa saya pilih blok kemarin? Karena blok itu gampang diubah ketinggiannya. Kalau guling kan hanya satu ketinggian. Kalau blok itu kita bisa explore beberapa ketinggian. Jadi yang pertama, ketinggian yang paling rendah, ini biasanya saya sebut level 1. Jadi kalau menggunakan level 1, bagi sebagian orang, posisi ini cukup nyaman tanpa menggunakan blok di kepala. Jadi kepalanya posisinya lebih rendah. Jadi di sini juga ada stretching di leher bagian depan. Kita bisa berikan opsi itu in case ada orang yang lebih suka seperti itu ya. Boleh dicoba, silakan ambil satu bloknya pakai level yang paling rendah. Kemudian taruh kira-kira letaknya itu ada di baliknya payudara di punggung. Di bra kita, di belikat. Kemudian kepalanya biarkan tanpa dialasi, tanpa pakai blok, kepalanya menggantung sedikit ke bawah. Amati rasanya, lehernya bagaimana rasanya, bahunya bagaimana. Ada yang merasa masih nyaman, kepalanya lebih rendah? Oke ya Susan ya, oke Iren oke. Busong, nyaman tidak kepalanya lebih rendah? Nyaman. Nyaman, oke silakan, boleh dilepas dulu. Kemudian dicoba bloknya level 2. Masih sama, kepalanya belum pakai blok dulu. Bloknya level 2. Jadi letaknya di bawah tali bra ya, kira-kira di bawah tali bra. Diatur sedikit, kalau nggak nyaman geser-geser sedikit. Jadi dipegang bloknya waktu turun. Pegang bloknya supaya nggak terguling. Kemudian bawa kepalanya turun, amati masih nyaman atau tidak, atau menggantung. Oke, Susan masih nyaman atau tidak Susan? Nyaman. Menggantung ya, Susan menggantung. Iren? Ya, kelamaan jadi nggak enak. Nggak enak. Kalau Busong masih nyaman? Nyaman. Oke. Tisa? Oke, Tisa putus-putus sinyalnya. Jadi level 2 ini tentu jarak kepala dengan matras jauh kan. Mungkin di awal nyaman, kemudian lama-lama kok jadi nggak enak ya gitu. Jadi kalian bisa gunakan blok di kepala. Boleh sekarang dicoba. Ini ya opsinya sekarang ya. Bloknya level 2 yang di punggung, yang di kepala level 1. Jadi kepalanya masih lebih rendah, tetapi tidak serendah tadi. Dicoba. Kemudian coba tinggikan blok di kepala sama-sama level 2. Artinya kepala sekarang sama tinggi dengan dadanya. Bloknya kurang numpu Iren. Bloknya berdirikan dulu, angkat dulu kepalanya. Ya, bloknya ditaruh dulu biar berdiri. Nah, baru taruh kepalanya. Ya. Kemudian, kalau sudah dapat feel-nya, coba blok yang di kepala, ambil yang paling tinggi, level 3. Berdirikan dulu bloknya, dipegang, taruh kepala. Kalau sudah dapat feel-nya, boleh dilepas dulu. Jadi biasanya semakin tinggi blok di bawah punggung atau di bawah area dada,
kan peregangannya lebih intens kan. Kemudian kalau kepalanya tidak pakai alas, tidak pakai blok, biasanya tarikannya itu lumayan banyak. Begitu kita pakai blok, itu akan berkurang biasanya tarikannya di dada, tapi lehernya lebih nyaman. Yang kalau kita semakin buat lebih tinggi bloknya, tarikan di dada juga biasanya berkurang, di bahu berkurang, tapi lehernya jadi lebih netral. Kemudian posisi ini, lehernya biasanya untuk orang-orang yang gampang pusing, mereka butuh kepalanya lebih tinggi dari dada. Jadi biasanya butuh blok di kepala lebih tinggi. Lambung. Lambung. Kemudian ada meridian yang dari bawah, berakhirnya dari bawah payudara ke ketiak, masih ingat? Limpa. Limpa. Yang berakhirnya di bawah payudara? Payudara. Hati. Yang berakhirnya di bawah tulang collarbone? Ginjal. Ginjal. Jadi kalau kita lakukan pose supported back bend on thorax, berarti meridiannya adalah paru-paru, jantung, perikardium, kemudian lambung, limpa, hati, ginjal. Jadi itu semua melewati dada. Mulai dari dada, berakhir di dada. Jadi ada 7 meridiannya. Jadi opsi pertama, guling kita letakkan sedikit di pangkal paha untuk kaki yang di belakang. Kemudian pada saat menekuk, ini biasanya rasanya agak lebih ringan. Tetapi bagi sebagian orang juga mungkin tidak. Kemudian opsi kedua, kita bisa turunkan badan ke guling, jadi tangannya tidak terlalu intens bertumpunya. Kemudian kita tekuk lututnya. Ini biasanya lebih enak, lebih gampang dilakukan. Kita coba. Karena posenya intens, jadi kalau rasanya lututnya sangat tidak nyaman, skip aja ya, nggak usah dilakukan. Kita mulai dengan membawa kaki kanan ke depan. Kedua tangan taruh di dalam, kakinya dibuka lebih lebar dari pinggulnya. Udah, kemudian hipsnya diturunkan. Lututnya biarkan terbuka. Lututnya dibawa ke samping. Jadi kalau lututnya nggak nyaman, jari kakinya serongkan sedikit, bandingkan yang mana lebih nyaman. Terasa? Hipsnya terbuka? Terasa. Oke, kemudian tangan kanan boleh taruh di atas paha kanan. Badannya dibawa sedikit menoleh ke kanan. Jadi biasanya ada tarikan di sisi kiri. Oke kah? Oke, turunkan lagi tangannya. Kalau rasanya masih nyaman, tekuk kaki di belakang. Kaki kirinya ditekuk. Tapi kalau rasanya terlalu intens, jangan ya. Ini berat posenya. Kalau rasanya masih cukup nyaman, tangan kirinya bertumpu, tangan kanannya pegang kaki. Tapi kalau rasanya itu sudah terlalu intens, jangan. Tangan satunya, Iren. Iya. Oke, boleh turunkan dulu, rilekskan dulu. Kemudian samping, leher bagian samping itu ada triple burner. Kemudian bagian belakang di samping, ya belakang tapi lebih ke samping, itu ada empedu. Yang paling belakang itu ada kandung kemih. Jadi latihan yang kita lakukan 2 hari yang lalu sore, itu kita lakukan latihan di masing-masing bagian leher. Untuk torso mandala clear. Yang tidak ada di sana adalah target area yang upper body ya, bahu. Kan itu gampang dihafal ya. Bahu dan lengan bagian dalam itu ada paru-paru, jantung, perikardium, bahu bagian luar, lengan bagian luar, usus besar, usus halus, triple burner. Ya. Di halaman 36 itu ada gambar tulang panggul. Ini ya, pelvis namanya atau pelvic. Nih, pelvis.
panggul. Di sini adalah area atau bagian yang menopang tubuh bagian atas, yang artinya beban itu banyak kita tumpukan di sini. Mau duduk, mau berdiri, area ini menopang beban tubuh bagian atas, termasuk organ-organ kita. Jadi kalau dilihat dari strukturnya, ini banyak yang berwarna putih ini adalah ligamen yang mengikat persendiannya. Dan persendian ini adalah persendian yang ada cairan sendinya tetapi tidak banyak memiliki ruang untuk bergerak karena memang dirancang stabil supaya bisa menopang tubuh dengan baik. Tetapi karena di sana ada cairan, artinya di sana juga butuh latihan, tidak boleh hanya didiamkan. Kalau tidak dia menimbulkan peradangan. Jadi latihan-latihan untuk tubuh bagian bawah itu juga banyak memberikan pengaruh bagi area ini yang kita lakukan untuk torso mandala kita.